Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 6 Mei 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Mazmur. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, rukun untuk berbagi. Rukun untuk berbagi. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pokok pikiran renungan ini merupakan cermin apa yang banyak dialami jemaat di masyarakat kita. Datangnya bencana alam selalu mendahului kesiapan para korban, sehingga bencana alam itu seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor selalu membawa korban materi yang tidak sedikit, bahkan korban nyawa. Menghadapi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, membutuhkan gerak kebersamaan di antara masyarakat yang terdampak. Di situ dibutuhkan dan terlihat bagaimana masyarakat rukun untuk berbagi. Di masyarakat kita, rukun untuk berbagi terlihat dari kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saudara-saudari, terlihatnya kerukunan dalam suasana kesulitan belakangan ini. Misalnya seperti di daerah Jawa Timur yang terkena banjir, melanda banyak kampung, membuat banyak warga meninggalkan rumah, mengungsi sementara, dan mereka beruntung bisa mengungsi ke gedung gereja walaupun mereka bukan orang Kristen, agar terbebas dari dampak bahaya banjir ini. Demikian juga warga gereja menyiapkan tempat untuk berbaring tidur walaupun hanya dengan tidak tikar dan karpet yang memadai. Saudara-saudari, 2 bulan lalu ada rumah yang kebakaran di dekat gereja kami, gereja GKI Kuitang. Membuat warga yang terdampak kebakaran ini kehilangan tempat berteduh. Dengan sigap, anggota jemaat GKI Kuitang mengundang mereka untuk berteduh sementara di ruang yang mereka siapkan. Kebetulan ruang gedung pertemuan cukup luas menampung mereka. Pihak gereja bekerja sama dengan pemerintah setempat dari RT RW menyediakan makanan karena mereka kesulitan untuk memasak di gedung pertemuan itu, maka disiapkan makan. Sampai mereka mendapat bantuan dari pemerintah setempat, dari kelurahan, sehingga mereka meninggalkan tempat penampungan sementara ini. Saudara-saudari, kerukunan antar sesama, berbagi untuk semua pihak, kadang terganjal atau terkendala karena perbedaan agama dan iman. Sewaktu suatu daerah terkena gempa bumi yang mengharuskan banyak
warga kampung mengungsi, ada bantuan yang ditolak para korban karena packingnya, karena bungkusnya. Bungkus bantuan itu di sana tercantum lembaga yang memberi ternyata tidak sama dengan keyakinan agama para korban sehingga ditolak. Keadaan ini memperlihatkan menolak kerukunan untuk berbagi karena perbedaan agama. Sebaliknya, pihak si pemberi harus juga kritis. Kritis kalau dia mencantumkan nama lembaganya, memberi agar diingat atau diketahui siapa yang memberi. Dan dalam hal seperti ini dapat kita katakan, walaupun kecil, memberi dengan pamrih, bukan membangun kerukunan dengan hati yang tulus. Bahan renungan kita menunjukkan satu hal yang sangat berharga, yaitu berkat Tuhan untuk kita berbagi dalam kerukunan, dalam membangun kerukunan. Berkat materi sudah sering kita saling berbagi, tetapi bagaimana berkat rohani? Berbagi jalan keselamatan, menolong, memberitakan Injil. Tuhan telah menetapkan agar kita berbagi setiap berkat. Minyak yang dicurahkan di kepala mengalir ke janggut dan ke leher jubah, sehingga semuanya menjadi harum. Semua kebagian yang sama yang mengharumkan. Itulah Injil yang harus kita beritakan. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, apakah usaha Anda dalam membangun kerukunan di masyarakat lingkungan Anda? Apa usaha Anda? Yang kedua, pernahkah Anda berbagi berkat yang sangat besar kepada sesama? Yang ketiga, pernahkah pemberian Anda ditolak, diabaikan karena Anda seorang Kristen? Mari berdoa. Bapa yang di sorga, rupa-rupa berkat Tuhan telah kami terima. Mampukan kami untuk berbagi sebagai usaha membangun kerukunan kami. Jauhkan kami dari sikap egois, karena kami tidak mampu hidup tanpa teman sesama dalam kerukunan. Inilah kerinduan kami dalam Yesus Kristus. Amin.